Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kontrol percabangan di Java. Kontrol di dalam pemrograman ini kita harus pahami dengan baik karena di sana ada selection, pemilihan. Ya. Jadi kalau jika benar dia kemana, jika salah dia kemana. Simbolnya atau sintaknya itu biasanya ada if, else, if. Jadi ada if, jadi ada pilihan jika benar dia akan mengeksekusi kemana, jika salah dia diabaikan. Else, jika ada salah, jika dia benar maka mengeksekusi statement awal, jika else lagi akan mengeksekusi statement selanjutnya. Jika if, maka dia akan statementnya lebih dari 2. Kemudian ada switch, ya, switch di sini kita bisa kalau if-nya itu pilihannya terlalu banyak, kita bisa menggunakan switch, ya. Terus kemudian kita harus paham logika true and false, ya. Kemudian dari kontrol percabangan ini, kalau kita sudah selesai, harapannya kita sudah tahu kondisinya, jika benar kemana, jika salah kemana, gitu kan. Kemudian tahu melogikannya. Kalau misal ada problem seperti ini, cara melogikannya harus menggunakan NK, OR-K, atau NOT-K, atau dua-duanya K, dan seterusnya. Kemudian kita bisa memilih kita menggunakan if atau switch. Kemudian kita juga bisa menggunakan multi if, multi switch, dan seterusnya. Nah, pertama kita kemarin sudah belajar di logaritma atau algoritma, logika dan algoritma, gitu kan? Yaitu tampilannya seperti ini, gitu kan? Jadi di sini ada misal umurnya berapa, kemudian ini ada perintah please enter your age, gitu kan? Masukkan umurnya, terus kemudian di sini ada inputannya. Inputannya jika dia lebih besar dari 18, gitu kan? Maka dia akan true, you can vote, jadi bisa ikut pemilu. Jika dia kurang dari 18, maka false, sorry ya, jadi tidak bisa ikut. Itu gambaran sederhananya dari perintah if atau kontrol, ya. Oke, di sini ada if, ya. Di sini ada if. Penulisannya yaitu dengan if lebih besar lebih kecil, ya. Di sini ada kurung buka, kurung tutup, kemudian ada kurung kurang. Contoh, kita akan membandingkan x sama y, ya. Kita coba, ya, sama dengan latihan sebelumnya. Kita buka programnya di sini, ya. Ini coba saya hapus. Misal di sini ada x, ya, kita deklarasikan x 20 titik koma, terus integer lagi, y sama dengan 18. Ini. Terus if jika x lebih besar dari y, gitu kan, kurung awal tutup kurung awal, maka sistem out ini, ya, dot println, ya. Nah, di sini akan muncul perintah misal x is greater, ya, is greater than y, ya. Nah, ini kalau kita running maka akan muncul x lebih besar daripada y. Oke, jika kebalikannya, misal ini adalah 2, maka dia tidak akan muncul, ya, diabaikan saja. Paham sampai sini? Lanjut. Jika ada else-nya, misal ini 20, gitu kan, maka, ya, ini
kita misal tambahkan lagi di sini else, ya, else di sini. Kita coba modifikasi dari sini, maka di sini adalah y-nya yang lebih besar, ya, ini ya. Maka ini kita aneh, maka x-nya lebih besar dari ini. Kalau ini, maka y-nya lebih besar daripada x. Kemudian kalau kita bisa menggunakan else, ada if lagi, ya. Jadi ada if lagi syaratnya. Misal ini kita coba buat ini, ya. Jadi bertumpuk gitu, ya. Misal di sini adalah if lagi. Jika di sini if x ini harus lebih besar dari 0. Terus kemudian di sini ada else lagi. Ini ada ketentuan. Misal x ini x, ya. X is not null, ya. Is not zero, ya. Is not zero, is not negative, ya. Negatif. Terus di sini jika ini jadi ini bisa lebih besar dan ini jika benar dia akan ke sini, jika dia salah dia akan ke sini. Jika dia salah lagi di sini, maka ya, ini sistem not ini, ya, not true, tidak benar, ya. Oke, begini. Jadi else di sini itu bisa lebih dari 1 jika dia ini besar dan ini harus selanjutnya. Ini misal ini kita beri ini apa, negatif 30, ini, ya. Maka jawabannya adalah not true, ya, gitu, ya. Terus jika ini benar, ini benar, ya, misalnya 2, gitu kan, maka jawabannya not negatif, ya. Nah, ini kan x not negatif. Terus kemudian terus di sini adalah greater than, ya, dia lebih besar, dia benar seperti itu. Oke, itu penggunaan if. Kemudian ada satu lagi yaitu menggunakan nested if, ya. Jadi nested di sini itu di dalam, kemudian ada di dalamnya lagi. Contoh, misal di sini 15, di sini 25, gitu, ya. Ini 25. Terus di sini x harus lebih besar dari 10, gitu kan? Berarti x lebih besar dari 10, greater than, greater than gini, ya. Terus kemudian ini ada if lagi. Jadi if-nya ini di dalamnya. Jadi bukan di sini, ya, di dalamnya begini, di sini. Nah, ini misal else-nya gini. Ini saya hapus. Ini saya hapus juga. Nah, di sini ada if, terus kemudian ada if lagi. Nah, supaya bisa dibayangkan agak maju ke depan begini, ya. Jadi if di dalamnya if ini disebut dengan nested if, ya. Jadi ini is greater than, misal di sini 20, ya. Jadi ini 20 misalnya, 20.
ya dia lebih besar. Nah, ini kalau kita jalankan X-nya simpan ya. Nah, maka X lebih besar dari 10. Kalau ini misalnya kita tambahkan lagi, maka X-nya lebih besar dari 10 dan X-nya lebih besar dari 20. Oke, paham sampai situ? Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang switch. Di sini, jika if kita terlalu banyak, gitu kan, dan itu hanya angka, kita disarankan bisa menggunakan switch, ya. Jadi kita bisa menggunakan switch. Contoh di sini misal saya akan membuat switch untuk hari, ya. Switch untuk hari misal saya tulis seperti ini, kemudian ya. Nah, jadi ini switch untuk hari. Switch itu diawali dengan kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, gitu kan. Kemudian di sini kita ada inputan, misal apa D-nya ini, ya, harinya ini, misal kita deklarasikan hari keempat. Maka jika dia hari keempat, maka dia akan menuju ke case ketiga, gitu ya. Jadi kalau kita running, nah seperti ini dia akan menuju ke push D. Jadi case ini switch case ini lebih sederhana kalau dia jumlahnya banyak. Apakah kita bisa menggunakan if? Bisa. Jadi gunakan if, if, jadi gunakan lebih ya. If, if, dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan break, ya. Oke. Untuk memahaminya kalian harus berlatih mengerjakan tugas dan di praktikum. Saya rasa itu semoga dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.